Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latihan daya tahan atau yang disebut dengan endurance. Latihan merupakan upaya untuk meningkatkan kondisi fisik secara sistematis, berulang-ulang, dan akan bertambah sedikit demi sedikit bertambah berat beban latihan, waktu dan intensitasnya. Atau kemampuan kondisi fisik merupakan unsur terpenting dan menjadi pondasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknik, taktik, dan mental atlet. Status kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika dimulai sejak usia dini, anak-anak atau usia muda, melalui aktivitas fisik yang dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, berjenjang, dan berpedoman pada prinsip-prinsip atau norma-norma latihan dan komponen kondisi fisik. Prinsip-prinsip latihan meliputi yang pertama, prinsip beban bertambah, dan yang selanjutnya prinsip spesialisasi, dan selanjutnya prinsip perorangan, dan yang selanjutnya prinsip variasi, dan yang selanjutnya prinsip beban meningkat bertahap, prinsip perkembangan multilateral, prinsip poliasal, prinsip reversibilitas, prinsip melampaui batas latihan, prinsip aktif partisipasi dalam latihan, dan prinsip proses latihan menggunakan model. Latihan kondisi fisik adalah proses mengembangkan kemampuan aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan fisik atau kerja fisik yang optimal. Kondisi fisik merupakan unsur yang paling terpenting dan hampir seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius dan direncanakan dengan matang dan sistematis, sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Latihan fisik dalam pelaksanaannya lebih difokuskan kepada proses pembinaan kondisi fisik atlet secara keseluruhan, merupakan salah satu faktor utama dan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan sebagai unsur yang diperlukan dalam proses latihan guna mencapai prestasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius dan direncanakan dengan matang, sistematis, sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Apabila kondisi fisik lebih baik, maka akan diperoleh: yang pertama, akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung, dan yang kedua adalah terjadi peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainnya. Dan yang ketiga, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi gerak ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat, waktu pemulihan akan lebih cepat. Dan yang terakhir, respon bergerak lebih cepat apabila dibutuhkan. Pengertian daya tahan tersendiri adalah
Kemampuan seseorang melaksanakan gerak dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa mengalami rasa sakit ataupun mengalami rasa kelelahan. Kemampuan otot untuk melakukan kerja terus-menerus adalah sangat penting dalam aktivitas olahraga karena secara tidak langsung merupakan daya tahan dapat mengatasi kelelahan otot. Menurut Suharno, daya tahan adalah kemampuan organisme seseorang untuk melawan kelelahan yang timbul saat menjalankan aktivitas dalam waktu yang cukup lama. Jika seseorang mampu menggerakkan sekelompok otot secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, akan menyebabkan jantung, peredaran darah, dan pernafasan akan menjadi lebih baik. Makin tinggi tingkat daya tahan seseorang, akan makin tinggi pula kesegaran jasmaninya. Pada cabang olahraga sepak bola, daya tahan ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan karena secara fisik agar mampu melaksanakan permainan dalam waktu yang cukup lama. Bentuk latihan daya tahan ada 4. Yang pertama adalah squat jump, yang kedua adalah split squat jump, dan yang ketiga adalah squat terus, dan yang keempat adalah pull up. Macam-macam daya tahan ada 2. Menurut Muhammad Satojo, daya tahan ada 2, yaitu yang pertama adalah daya tahan umum atau yang disebut juga dengan general endurance. Yang kedua adalah daya tahan otot atau local endurance. Yang pertama adalah daya tahan umum atau general endurance adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru, dan peredaran darah secara efektif untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Dan yang kedua adalah daya tahan otot atau yang disebut juga local endurance adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah umur, yang kedua adalah jenis, yang ketiga adalah jenis kelamin, yang keempat adalah fisik, dan yang kelima adalah kebiasaan merokok. Yang pertama adalah genetik. Genetik, faktor keturunan juga memegang peranan dalam pembentukan sistem imun tubuh anak. Daya tahan dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seorang sejak lahir. Dan yang kedua adalah umur. Umur mempengaruhi hampir semua komponen kesegaran jasmani. Daya tahan kardiovaskuler menunjukkan suatu tendensi meningkat pada masa anak-anak sampai sekitar 20 tahun dan mencapai usia 20 sampai 30 tahun. Dan yang ketiga adalah jenis kelamin. Kesegaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan kardiovaskuler pada usia anak-anak antara pria dan wanita tidak jauh berbeda. Dan yang keempat adalah fisik. Fisik sangat berpengaruh semua komponen kesegaran jasmani. Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan akan meningkat daya tahan kardiorespirasi, dapat mengurangi lemak tubuh. Dan yang terakhir adalah kebiasaan merokok. Sudah banyak yang mengetahui efek rokok terhadap paru-paru. Antara lain adalah penyakit paru.
Bila seseorang merokok 10-20 batang sehari, di dalam hemoglobin mengandung 4,9 CO, maka kadar oksigen yang diedarkan ke jaringan akan menurun sekitar 5%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.